Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Molina Fitri, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Ar-Raniri Banda Aceh dengan NIM 250220100752. Pada hari ini, Rabu tanggal 8 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Negeri 1 Simpang Mamplang, kelas 11 dengan materi bukti beriman, menepati janji, mensyukuri nikmat, menjaga lisan, dan menjaga aib orang lain. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Kita baik semua ya? Ya. Ada tidak sarapan hari ini? Ya. Ada. Semua ada sarapan? Ya. Kenapa kita yang ada sarapan? Karena kita untuk menjaga kesehatan kita, apalagi kita mengikuti pelajaran ya, agar tidak bisa menghambat pelajaran kita. Baik, siapa yang ambil doanya? Silakan. Berdoa dimulai. Siapa piket hari ini? 2 orang ya. Terima kasih untuk piket. Lihat suasana kelas sudah rapi dan bersih. Tangan dulu piket. Baik, sekarang ibu absen dulu. Ada yang tidak hadir? Ya. Semua hadir? Ya. Alhamdulillah semua hadir. Dan sekarang kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Lagu nasional. Siapa dirjennya? Silakan ke depan. Indonesia tanah airku, tanah
Baik, kelompok 2 coba. Kelompok 2, kelompok 2. Peserta didik mampu meyakini bahwa iman adalah ajaran agama dengan sepenuh hati. Kelompok 3. Peserta didik mampu mempersertakan hasil diskusi kelompok tentang peristiwa iman, mensyukuri nikmat, memelihara lisan dan menutupi aib orang lain. Nah, kelompok 4. Peserta didik mampu membiasakan sikap tanggung jawab untuk memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan dan menutupi aib orang lain dengan tepat. Baik, tadi sudah paham semua ya? Sudah? Sekarang kita lihat dulu video pembelajarannya tentang memenuhi janji. Boleh kita lihat ke depan semuanya? Ya, perhatikan ke depan semuanya, jangan ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kembali lagi bersama kami di channel Al-Kisah, channel yang menceritakan kisah-kisah inspiratif yang menginspirasi kehidupan kita. Dan pada kesempatan ini saya akan menceritakan tentang dua orang yang saling menepati janji. Kisah ini dikutip dari real story yang diceritakan oleh Umi Laila. Simak kisahnya berikut ini. Pada suatu hari saat saya turun dari mobil, ada seorang kakek-kakek yang menawari pisang. Beliau berkata, "Pisang neng, makan di pohon." Seorang penjual pisang yang sering mangkal di pasar Cilengsi. "Saya belanja dulu ya kek, nanti balik baru saya akan beli pisangnya kakek," jawab saya singkat. "Iya neng, kakek tungguin ya." Aku langsung mengunci mobil dengan remote, lalu berjalan dengan sedikit jinjit karena semalam hujan, jadi pasar agak becek. Belanja di fresh market sih jauh lebih nyaman, tapi harganya memang jauh lebih tinggi daripada pasar biasanya. Meskipun harus becek-becekan sedikit, tapi tidak apalah belanja di pasar tradisional ini. Setelah belanja, aku langsung pulang. Dalam perjalanan menuju kota wisata, Masya Allah, macetnya luar biasa. Saat depan pom bensin, aku lihat banyak pisang yang tergantung. Tiba-tiba, aku ingat janjiku kepada si kakek penjual pisang. Astagfirullahaladzim. Mau putar balik, tapi macet. Pikiranku mulai bercabang. Jika tidak balik, bagaimana kalau si kakek terus menunggu? Tetapi kalau nunggu lama, mungkin si kakek pasti bosan dan pasti dia sudah pulang. Nggak mungkin dia tunggu sampai pasar bubar kan? Menurutku demikian. Dia akan berharap dengan janjinya. Terima kasih. Mohon jangan lupa like, share, and subscribe. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan kita sudah menonton videonya. Apa yang dapat kalian simpulkan dari video tadi?
perintah syariat yang tegas terkait gerak dengan larangan gibah atau menggunjing dan mencari-cari kesalahan. Dalil dari hadis atau balasan yang setimpal. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Keutamaan dan balasan menutup aib. Aib ditutup oleh Allah di dunia dan akhirat. Ini adalah keutamaan terbesar. Di hari kiamat saat semua rahasia dibuka, Allah akan menutupi aib orang tersebut, menjaganya dari rasa malu di hadapan seluruh manusia. Yang kedua, perbuatan menutupi aib dianggap sebagai menolong saudara, sehingga Allah akan menolong dan menurunkan kesulitan berlaku di dunia dan akhirat. Sekian presentasi dari kami. Ada kelompok yang ingin bertanya? Ada. Ya. Jelaskan keutamaan dan balasan menutup aib orang lain. Terhindar dari dosa riba dan fitnah, mencerminkan sifat Allah dan menghargai setara menghidupkan bayi yang dikubur hidup-hidup. Ada yang lain? Ya, ada. Bukan manfaat menutup aib orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu hati lebih bersih, menguatkan iman dan mencapai ketenangan sosial. Ada yang lain? Ada. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita berbicara tentang menutup aib orang lain ya. Kenapa tidak menutup aib orang lain? Karena Allah menutup aib kita di dunia dan akhirat. Maka dari itu manusia harus menutup aib sama manusia. Kalau kita membuka aib orang lain, maka Allah akan membuka aib kita. Mana kesimpulannya? Lapangannya? Bukti beriman berupa memberi hikmah, memberi janji menjaga lisan dan menutupi aib orang lain merupakan kemudian dari representasi iman dalam kehidupan. Nah, baik. Ada lagi kesimpulannya? Syukuri nikmat, memiliki tinggal lisan dan menutupi aib orang lain merupakan kesadaran individu sebagai seorang mukmin. Baik, sekarang kita sudah mengerti semua ya kan? Nah, ada yang bertanya lagi kan? Nah, sekarang kita bertugas individu ya. Perhatikan soalnya. Ya. Apa soalnya? Bagaimana cara kita Jadi menjaga lisan ke orang lain. Ini dikerjakan per orang. Ya, waktunya 5 menit. Kemudian diukur. Per orang jelaskan bagaimana cara kita memenuhi janji.